Shalom, Devosi Mamat 25. Ada banyak orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian hutang piutang untuk memenuhi kebutuhan, apakah itu kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Pembelian motor, pembelian mobil, bahkan rumah tempat tinggal, biaya pengobatan juga, dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang mengikatkan diri dengan hutang piutang. Yang tentunya semua itu tidak menjadi masalah ketika seseorang bisa mengangsurnya sampai lunas. Tetapi masalahnya ada banyak orang yang terjebak dengan hutang sedemikian besar sampai dia tidak bisa melunasinya. Bahkan dia terjerat dengan hutang tersebut seumur hidupnya. Dan realitas ini mengondisikan banyak orang terus-menerus mencari nafkah, mencari keuntungan tanpa melihat waktu, sehingga orang juga lupa hari perhentian. Bahkan ada banyak orang percaya melupakan hari Tuhan yang mesti dikhususkan hanya untuk mencari nafkah, dan nafkahnya digunakan untuk membayar hutang. Itulah kenyataan dan kejadian yang terjadi di tengah-tengah kita. Di dalam Imamat pasal 25 mengajarkan kebenaran yang mengejutkan. Prinsip Sabat diperluas sampai pada perlakuan atas tanah. Dalam ayat 1 sampai yang kelima menjelaskan demikian. Perlakuan ini adalah tindakan penghormatan kepada Tuhan atas hari Sabat. Tahun ke-7 adalah tahun perhentian penuh, yang berarti tanah tidak boleh diolah untuk usaha pertanian. Jelas dikatakan di dalam ayat yang kedua, 4 sampai yang kelima, bahwa tanah tidak boleh diolah untuk usaha pertanian di masa perhentian. Prinsip tahun Sabat bagi tanah diperluas dengan adanya tahun Yobel, tahun pembebasan. Setiap tahun ke-7 umat melakukan tahun Sabat, dan setelah siklus 7 kali 7 tahun, maka tahun ke-50 adalah tahun kudus. Dalam tahun itulah setiap orang dan keluarga diperkenankan kembali ke tanah miliknya masing-masing. Esensi dari tahun Yobel adalah penebusan atas tanah dan rumah tempat tinggal. Dalam pasal 25 ayat 23 sampai 34 menjelaskan demikian. Ketaatan umat atas ketetapan ini pun mengandung sebuah janji. Mereka akan hidup aman dan nyaman menikmati hasil tanah tersebut. Dan kebaikan hati Tuhan Allah dan pemeliharaannya juga sangat nyata ketika Tuhan memberikan jaminan kecukupan jasmani bagi umat ketika tahun Sabat itu dijalankan dengan benar. Jadi ketaatan selalu berujung pada berkat yang Tuhan sediakan diberikan kepada mereka yang taat, termasuk juga taat untuk menghormati hari Sabat. Tanah perlu mendapat perhentian atau istirahat supaya terbebas dari eksploitasi. Tuhan Allah juga menguji ketaatan umatnya mengenai hal ini. Ketaatan tidak mungkin terpisah dari kepercayaan total bahwa Tuhan Allah pasti mencukupi kebutuhan jasmani mereka. Meski tanah berhenti berproduksi selama setahun, percaya bahwa Tuhan Allah pasti akan memberkati mereka. Memungkinkan sebelum masa perhentian mereka juga menyisihkan bahan makanan, tentunya dengan hikmat dan tuntunan Tuhan supaya di masa perhentian mereka juga tercukupi dan terpelihara makanan mereka. Sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui ketaatan mereka, juga termasuk memelihara Sabat dan tahun Yobel. Pada saat yang sama Tuhan Allah juga menginginkan agar umatnya juga peduli dengan sesama. Mereka yang terbelenggu secara sosial, ekonomi, dan juga mental, umat Tuhan diminta untuk saling memperhatikan satu dengan lainnya. Inti dari apa yang Tuhan telah perintahkan adalah untuk menguji umatnya akan kepercayaannya
dan kepatuhannya kepada Tuhan Allah yang telah memberkati mereka. Patuh karena percaya total akan memotivasi Tuhan Allah memberikan ketetapan yang perlu diikuti, dan kepatuhan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Umat Allah yang lama, yakni Israel, demikian juga gereja Tuhan sebagai umat perjanjian baru, yang masing-masing anggota diberikan anugerah Roh Kudus untuk seseorang bisa percaya Yesus, dan tentunya Roh Kudus itulah yang menuntun seseorang untuk bisa memiliki kepatuhan sepenuhnya kepada Tuhan, termasuk juga memelihara hari-hari perhentian. Memang hari perhentian kita secara hurufiah bukanlah hari Sabtu lagi, tetapi hari Sabat kita atau perhentian kita adalah hari Minggu, di mana hari Minggu itu kita bersepakat untuk bersama-sama berbakti kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan telah memerintahkan di dalam hukum Taurat Musa yang mengatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Demikian juga di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 menjelaskan bahwa jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh banyak orang, tetapi dengan tekun kita memperhatikannya dan melakukannya, yakni ibadah kepada Tuhan. Maka ketika kita datang kepada Tuhan dalam pujian penyembahan, dalam ibadah Sabat kita, tentunya kita boleh mengalami berkat Tuhan. Mari kita perhatikan itu, supaya kita senantiasa boleh memperhatikan hari perhentian untuk kita berbakti kepada Tuhan, meninggalkan setiap aktivitas pekerjaan kita dan berfokus hanya kepada Tuhan. Demikian juga di masa perhentian kita juga bersekutu dengan saudara seiman, dan melalui persekutuan saudara seiman kita boleh saling memperhatikan, saling mengasihi, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, sebagaimana Tuhan ajarkan itu, baik kepada umat Allah Israel maupun juga gereja Tuhan, untuk saling mengasihi. Tuhan Yesus bukan saja mengajarkan, tetapi dia juga menunjukkan kasih-Nya yang sempurna kepada umat-Nya, dan umat-Nya pun diajarkan untuk saling mengasihi. Sebagaimana Tuhan memerintahkan kepada kita untuk saling mengasihi dalam Yohanes 13:34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Berkat mengkhususkan hari Sabat untuk kita berbakti kepada Tuhan, selain kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang membangkitkan kerohanian kita, juga persekutuan di antara umat Tuhan yang saling diikat dalam kasih, saling mengasihi, saling mendoakan satu dengan lainnya. Mari kita perhatikan Sabat kita, hari perhentian, hari Minggu, di mana kita boleh bersama-sama berbakti, memuji, menyembah Tuhan. Dan juga di hari Minggu gereja kita ada pembelajaran pendalaman Alkitab dalam sekolah minggu, semua umur, dari kelas asuhan sampai kelas dewasa, kelas Samuel sampai kelas Simeon Hana. Dan biarlah kesetiaan jemaat Tuhan dalam berbakti kepada Tuhan mendatangkan berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.